Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina waftah alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam tercurah selalu buat Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di saat sakaratul maut sebelum kematiannya, Al-Imam Syafi'i meneteskan air mata. Menangislah dia. Di saat itu muridnya bertanya kepada beliau, "Wahai Imam, wahai Tuan, apa yang engkau tangisi? Engkau adalah ulama besar. Engkau adalah orang yang begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ilmumu sudah menerangi begitu banyak kaum muslimin. Lantas apa yang engkau tangisi, wahai Imam?" Apa jawaban Imam Syafi'i ketika itu? "Perjalanan itu sangatlah jauh, sementara bekal yang saat ini sudah saya persiapkan sangatlah sedikit." Maka kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran bagi kita sebelum kita menghembuskan napas terakhir, sebelum kita menutup mata meninggalkan dunia ini, maka mari kita persiapkan bekal sebanyak-banyaknya. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di samping bekal yang kita bawa, maka ada hal lain yang bisa menjadi penyelamat kita di akhirat kelak, yaitunya syafaat. Dengan syafaat orang bisa memasuki surga tanpa hisab. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, karena syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada lebih kurang 70.000 orang dari umatnya yang akan memasuki surga tanpa terlebih dahulu dihisab. Dengan syafaat ada seseorang yang bisa saja dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Bahkan dengan syafaat kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang awalnya adalah ahli neraka, penduduk neraka, dibebaskan dari neraka untuk akhirnya menjadi ahli surga, penduduk surga. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita persiapkan bekal amal sebanyak-banyaknya. Tapi kita juga berharap mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapatkan syafaat dari orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa memberikan syafaat? Tentu yang pertama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafaat ini disebut dengan syafaatul uzma, syafaat yang agung, karena begitu banyak orang yang bisa mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil mahsyar nanti. Siapa orang yang bisa mendapatkan syafaat dari beliau? Tentunya orang yang kenal dengan beliau, beriman dengan beliau, cinta kepada beliau, banyak menyebut nama beliau, banyak bersolawat kepada beliau. Mungkin pernah kita mengingat kisah Bilal bin Rabah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, dia tinggalkan kota Madinah karena begitu rindu hatinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang dia lihat di kota Madinah mengantarkan ingatan beliau kepada orang yang sangat ia rindu. Dia tak tahan, akhirnya meninggalkan kota Madinah. Sampai suatu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dalam mimpi beliau, berkata kepada Bilal bin Rabah, "Wahai Bilal, betapa keras hatimu Bilal, kenapa engkau tak pernah mengunjungiku wahai Bilal?" Menangis Bilal. Keesokannya dia datang ke kota Madinah. Dengan berlinang air mata dia tersungkur bersimpuh di depan makam Rasulullah
sambil mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datanglah Abu Bakar bertanya kepada Bilal, "Wahai Bilal, apa yang engkau tangisi wahai Bilal?" Maka Bilal menjawab, "Saya takut ditinggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka ketika itu Abu Bakar mengatakan, "Wahai Bilal, air mata yang pernah jatuh karena rindu kepada Rasulullah selamanya tak akan pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka mari kita baca sejarah kehidupan Rasulullah, kita selami kehidupan beliau, kita munculkan rasa cinta di dalam hati kepada beliau, munculkan rasa rindu kepada beliau, lalu basahilah lidah kita dengan menyebut nama beliau dan bersolawat kepada beliau. Kemudian berikutnya kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelak di hari kiamat ketika manusia sudah dihisab, sebagian masuk neraka, kemudian sebagian masuk surga. Dalam riwayat hadis yang diterima dari Imam Ahmad, yuqalu lil waladan yaumal qiyamah, nanti akan disampaikanlah kepada orang-orang, anak-anak kita semua ini adalah anak-anak dari orang tua kita. Ketika nanti kita akan memasuki surga, terhentilah langkah anak-anak tersebut, langkah orang-orang beriman tersebut sebelum dia melewati pintu surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Udkhulul jannah", masuklah kalian ke dalam surga. Tetapi kaum muslimin, orang-orang beriman yang akan memasuki surga tadi berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabbana hatta yadkhula abauna wa ummahatuna." Ya Allah, kami belum bisa melangkah melewati pintu surga ini ya Allah, karena di dalam sana tak kami lihat ayah kami, di dalam sana tak kami lihat ibu kami ya Allah. Kami tak bisa memasuki ini ya Allah sebelum ayah dan ibu kami memasuki surga ini ya Allah. Maka Allah kembali berfirman, "Udkhulul jannah", masuklah kalian ke dalam surga. Dua kali dia menjawab, "Hatta yadkhula abauna wa ummahatuna." Maka yang ketiga kali Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Udkhulul jannah antum wa abaukum", masuklah kamu ke dalam surga, kamu bersama orang tuamu. Maka dikeluarkan ayahnya, dikeluarkan ibunya dari surga, bergandengan tanganlah mereka melewati pintu surga. Syafaat dari anak-anak yang soleh ternyata bisa menyelamatkan ayah ibunya dari jilatan api neraka. Maka harta yang paling berharga sesungguhnya bukan rumah mewah, bukan mobil mewah, bukan kebun yang begitu luas, tapi harta yang paling berharga itu sesungguhnya adalah anak-anak yang akan bisa menolong kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Biarlah habis harta kita kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menetes air mata kita, jerih payah kita dalam mendidik anak, asalkan nanti mereka bisa memberikan kemuliaan kepada kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, dua orang suami istri heran, dia dipakaikan pakaian kemuliaan. Bertanya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, "Bima kusina?", kenapa kami memakai ini ya Allah? Apa amal ibadah kami sehingga kami dimuliakan pada hari ini ya Allah? Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? "Hari ini kalian mulia, hari ini kalian selamat bi akhzi waladikumul Qur'an." Karena dulu semasa hidup di dunia, anak-anak kalian dekat dengan Al-Quranul Karim. Yang dekat anaknya, tapi yang selamat di hadapan Allah tak hanya anak, orang tuanya ternyata juga selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kelak ketika orang-orang beriman sudah sampai di dalam sorga, di dalam sorga mereka saling bertanya, dan pada akhirnya mereka bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbana kanu yasumuna ma'ana wa yusalluna wa yuhajjun." Ya Allah,
ada teman-teman kami ya Allah, ada sahabat-sahabat kami ya Allah, ada karib kerabat kami ya Allah, dulu di masa hidup di dunia kami sama-sama berpuasa dengan mereka, sama-sama berbuka dengan mereka ya Allah. Senin Kamis kami rutin buka puasa sunat ya Allah, sama-sama salat kami di masjid ya Allah, bahkan kami sama-sama berangkat untuk menunaikan haji ya Allah. Hari ini wajah mereka tak kami lihat di dalam surga ini ya Allah. Di mana mereka ya Allah? Kalau mereka di dalam neraka ya Allah, maka kami meminta bermohon kepada Engkau ya Allah, hadirkan mereka di dalam surga ini ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, cari temanmu, keluarkan dia dari neraka, masukkan mereka ke dalam surga ini. Maka di antara yang bisa memberikan pertolongan dan syafaat kepada kita nanti di hari kiamat adalah sahabat-sahabat yang kita sayangi karena Allah, di mana semasa hidup di dunia kita sama-sama meniti jalan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Imam Hasan Al-Basri pernah berpesan, aksiru min asdiqail mu'minin, perbanyaklah olehmu berteman dengan orang-orang soleh, duduk dengan orang-orang taat, berbicara dengan orang-orang yang takut dan sayang kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innalahum syafa'atan yaumal qiyamah, karena mereka nanti memiliki syafaat pertolongan ketika kita sampai di kampung akhirat. Dalam sebuah ungkapan syairnya, Imam Syafi'i juga pernah mengatakan, uhibbus salihina walastu minhum la'alliya an anala bihim syafa'ah. Saya cinta kepada orang-orang soleh, sayang saya kepada orang-orang soleh. Walastu minhum, kata Imam Syafi'i, walaupun saya bukan termasuk orang soleh. Tawaduknya Imam Syafi'i, dia tak pernah merasa soleh. Saya tak merasa soleh, tapi sayang kepada orang-orang soleh. Kenapa? La'alliya an anala bihim syafa'at, karena nanti di hari kiamat saya berharap pertolongan dan syafaat dari mereka di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi kita hari ini bangga dekat dengan pejabat, bangga dekat dengan orang kaya, tetapi ternyata itu belum tentu bisa menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka cintailah ulama, sayangilah orang-orang yang taat, sayangilah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dari sana nanti ada pertolongan yang bisa kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini sekedar renungan kita pada siang yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.